Kalau nama asliku Ramdhani Mangku Alam, nama panggilanku kan Dani. Brand itu kenapa namanya Dani Brand yaitu karena ya penonton yang ngasih. Karena dulu memang sering mendongeng cerita-cerita komedi kayak gitu. Yang sekarang mungkin stand up komedi kali ya. Oh Mungkin iya lah ya. gitu Kak. Jadi memang ngambil ceritanya ya cerita yang simple, tidak terlalu berat, yang mudah dicerna. Bahkan cerita anak-anak bisa aku bawa. Itu biasa di acara-acara pameran seni rupa, acara-acara di Oke. kampus pada saat itu. Pada saat itu bawain toko Pinky and the Brain. Aku Hmm. sebagai brandnya ceritanya. Hmm. Ya akhirnya nempel lah nama itu jadi sampai sekarang. Nempel jadi Dani Brain. Sekarang ngajar ya? Ngajar. Ngajar apa nih? Aku nggak ngajarnya malah di DKV ya, di komunikasi visual, tapi masih dasar-dasar seni rupa juga dari Nirmana. Itu kan hubungannya juga dekat juga dengan Ya. artis Nirmana, terus desain and culture di sini sejarah seni di sini yang berhubungan dengan DKV dengan seni rupa seperti itu. Terus ngajar ilustrasi, bikin ilustrasi dari cerita dibuat ke gambar seperti itu. Terus yang rencana ini juga di semester besok kemungkinan aku ngajar juga art directing, terus color theory juga di situ. Di kampus mana? Di UMN, Universitas Multimedia Nusantara, Hmm. Tangerang, Serpong di sana. Tapi ya kalau boleh tahu, basicnya memang teater apa Aku teater sebenarnya di teater. dari? Dari SMA, sebenarnya dulu SMA aku kan ikut sanggar. Jadi memang bukan sekolahanku SMA itu punya hanya Eskul. ekstrakurikuler ya. Cuma pas SMA itu aku ikut sanggar Sado di Kuningan, namanya Sanggar Sado. Kuningan berteater di sana. Terus dulu ya sempet ini kan isi belum tahu nih pada saat itu isi belum tahu kalau ada Institut Seni Indonesia di Yogyakarta pada saat itu. Jadi di Sanggar itu selama setahun, terus sempat juga setelah lulus SMA tuh mau kuliah di mana, nyobain masuk ke kedokteran, ke biologi, bahkan pokoknya semua persoalan tentang biologi lah ya yang gue ambil itu nggak ada yang lolos sama sekali dari UMPTN, tes lokal, nggak ada sama sekali. Ah. Terus dapat info dari abang kandung. Yang pertama itu kamu di teater kan, di seni, iya. Ini aku dapat info dari si R, namanya kan R, Mas R itu di Jogja. Terus ini keisi aja, terus dikasih brosurnya, terus cobalah keisi. Masuk deh di teater akhirnya. Masuk pertama di teater, oh kayak gini pikirku mungkin di teater akan ya mungkin awal-awalnya mungkin jadi bintang film lah apa Iya, gitu kan. iya. Oh, kayak gini nih kayaknya nih ternyata ya namanya juga sekolahan ya. Ya kuliah kayak gitu. Awal pas masuk teater juga sempat dari orang tua sendiri, dari tetangga lah ya Ya. biasanya. Kamu masuk teater mau jadi apa gitu. Pikir ya jadi manten kali. ya pik- ya pikir ya udahlah jalan aja lah gitu Iya. kan karena sudah pilihan memang ke teater ya udah ditekunin aja dijalanin. Betul, betul. Ternyata di dalamnya juga lama kelamaan ya makin asik juga di situ karena aku pikir kan segala sesuatu kalau ditekuni secara konsisten secara intens dia pasti akan membuahkan hasil. Iya. Itu yakin pasti. Iya. Apapun ya walaupun orang lain ngapain sih ngurusin itu terus ya. Diurusin aja ini pasti one day akan ada hasil seperti itu. Oke. Menarik nih, Seperti menarik nih. itu, heeh. Belum 5 menit udah menarik nih obrolannya. Kayak di teater pada saat itu aku kan ikut keaktoran nih gini Iya. di keaktoran pikir udahlah terlepas mau jadi artis atau mau jadi apapun terserah yang penting aku dapat ilmunya pada saat itu Lakuin aja dulu ya. lakuin dulu ya dilakuin pun pasti kita juga ada bayangan ya ada bayangan ada keinginan ada harapan seperti itu Ya. pikirku apapun yang bisa dikejar di harapan itu selama mungkin dikejar-kejar aja kenapa nggak mungkin gitu kan. Ya. Nah, setelah keaktoran terus ekivalensi keaktoran dihilangkan aku masuk penulisan saat itu penulisan teks bikin tulisan drama mungkin karena bahasaku apa ya janggal atau aneh gitu Terlalu art. mungkin tapi pikirku loh ini kan karakter aku bilang Iya. Iya. ini karakter gitu loh di tulisan setiap orang pandai menulis bisa bercerita dengan apa yang ada di pikiran pikir itu karakter gitu loh. Tinggal bagaimana si penulis itu sendiri yang punya karakter menyampaikan pesannya ke pembaca agar terbaca gitu kan. Seperti itu. Tapi udah deh kayaknya ini di penulisan aku selalu salah kayaknya artinya bukan selalu salah ya. Naskahnya kayaknya kayak anak-anak lah, terus bahasanya ini oh ya udah deh nggak apa-apa seperti itu. Akhirnya pindahlah ke artistik. Kenapa tuh? Satu alasan di artistik sebenarnya sebelum masuk ke artistik juga aku sudah ikut di artistik ya terlibat di proses-proses gitu kan kayak misalnya bantuin kostum, bantuin setting, bantuin make up salah satunya di situ.
Di situ dosenku, salah satu dosen, beliau menyarankan, kamu pengen lulus gak, katanya gitu. Ya pengen lah, udah artistik aja, artistikmu udah bagus tuh, kok dilihatnya artistiknya bukan penulisanku, bukan keaktoranku gitu kan. Ya udah masuklah artistik, ya alhamdulillah cepet lulus, walaupun terkendala pada saat itu 2006 terkendala gempa ya. Ah, Gempa di Jogja memang sempat tertunda sebentar, Oke. terus akhirnya alhamdulillah bisa lulus. pada akhirnya itu kan nggak sengaja ya. Dan kamu sudah melewati banyak proses gitu. Dari keaktoran ke penulisan sampai ke artistik. Tapi kenapa akhirnya artistik itu yang dipilih? Artistik, aku pada saat itu sudah mulai mikirin ke pekerjaan. Buat saya ya, buat aku sendiri, di artistik ada 5 bagian, ada tata rias, tata busana, tata lampu, lighting, terus ada set panggung, tata bunyi. Di situ berhubungan seni rupa juga. Nah, aku sudah berpikir bahwa di artistik ini kalau misalnya ngejob, kalau ngejob gitu kan, 1 semester aku bisa nyambi berapa ini nih, gitu kan, berapa kerjaan, Oke. seperti itu. Kalau misalnya salah satu sempat juga di aktoran memang pencariannya banyak. Yang aku ngerasa di aktoran, waduh ini pas di kampus ya, ini harus latihan misalnya sehari segini, aku belum ngerjain yang lain misalnya gitu kan. Akhirnya aku pilihlah saat itu menggeluti artistik terus. Ya tidak menutup kemungkinan walaupun sekarang aku masih bisa berakting gitu loh ya. Ya. Sudah nggak berpikir berbalik kemana lagi, udah dijalanin aja di sini nih. Kayaknya lebih enjoy, udah passionnya mungkin di sini ya, seperti itu. Iya, Bahkan sempat ke beberapa temen, teman-teman ke aktoran, penulisan pada saat kuliah pada saat itu. Aku sempat nyampein bahwa pelajarin juga dong artistik, pelajari juga dong set segala macam, karena itu kan berhubungan semua, seperti itu. Jadi tidak memikirkan keaktoran terus, tidak memikirkan ini terus, tapi semuanya juga harus terpikirkan. Walaupun aku di artistik, mau gak mau kan aku baca naskah, Ya, seperti nyutradarain diri sendiri aja. betul. Keinginan sutradara seperti apa, aktornya seperti apa sih kayak gini. Oh berarti aku harus mengetahui juga untuk bikin kostum. Misalnya ada salah satu naskah, dia orang gila. Orang gila di sini otomatis aku harus riset dulu nih, orang gila ini siapa secara psikologi, psikologi saat itu, Ya. mungkin latar belakangnya seperti apa. Mau nggak mau juga harus belajar ke situ. Referensinya dia apa sih, orang gila di mana? Misalnya referensinya dia orang gila di Beringharjo. Ya mau nggak mau aku harus tahu gitu loh. Ya. Seperti apa sih orang gila di Beringharjo? Seperti apa? Oh kayak gini, warna kulitnya kayak, oh pakaiannya kayak gini, kelakuannya kayak gitu. Secara nggak langsung juga aku belajar juga ke sana seperti itu. Belajar juga ke sana, terus langsung diadopsi semua, dan jadilah beberapa desain-desain seperti ini, seperti itu. Nanti diajukan lagi. Tapi ini menarik bagiku, ah. Secara basic manusia ya. Maksudnya manusia tuh selalu ingin tampil di depan. Mungkin gak semuanya ya, tapi kebanyakan dari manusia itu pengen dirinya berada di depan. Nah, pilihan artistik itu kan sebenarnya tidak menguntungkan untuk hal itu ya. Karena dia ada di belakang layar ya. Nah, kenapa ada nih, kayaknya udah deh aku di belakang panggung aja deh, gak usah di... Itu kenapa tuh? Ada apa tuh? Salah satu tadi keasikan ya di belakang. Bahkan beberapa kali event, misalnya beberapa kali pentas, kadang setelah pentas selesai biasanya aku jarang nongol. Nongolnya nanti pas bongkaran. Seperti itu. Aku ngerasa udah deh, yang penting tugasku udah oke semua dan gak harus tampil pada saat itu. Kenapa harus di belakang terus ya? Nggak tahu. Apakah eksistensi itu nggak penting? Bukan nggak mau terkenal sih, tapi lebih enak kayaknya kalau dikenal gitu kan. Wih, bener nih. Lebih bagusnya lewat karya dulu deh sebelum ke orangnya, seperti itu. Jadi karyanya kayak ini siapa sih yang buat, oh si ini gitu kan. Ya, karena itu beda ya. Kita berusaha untuk dikenal sama itu terjadi secara natural gitu ya. Terus sekarang berarti di artistik nih ya, Ya, dan spesifik di artistik semuanya. spesifik semuanya lah. Kalau lighting aku lebih ke konsep aja karena takut setrum. Lagu setrum, malah konsep nih lighting kayak gini. Emang kalau nyeting nggak takut ke Palu gitu? Oh enggak, Palu udah sering. Sering. Jadi udah tahu. Lama-kelamaan kan dari nyeting-nyeting itu bisa tahu nih tekniknya. Oh, malunya harus gini nih gitu kan, harus gini nih gitu kan. Jadi Learning by doing lah ya, sambil ngalir gitu ya belajarnya. Iya, iya. Tapi di ini nggak sih ya, kalau sekarang aku ngelihat malah ada nih di make up nggak sih? Masih di make up. Maksudnya Kostum yang lebih juga. lebih apa ya? Konsentrasinya. Konsentrasinya lebih ke make up Ke ya. make up. Make upnya juga make up apa namanya? Special effect. Special effect. Special effect ya. Itu gimana tuh? Ya, satu di special makeup effect ada satu ketertarikan juga di sana gitu kan. Dulu ada situs di Google
Itu aku senang banget dengan beberapa postingan situs itu, memang serem-serem ya di situ. Dari mulai ya orang-orang gambar-gambar orang kecelakaan segala macam. Ya intinya cuma ngeliat-ngeliat itu aja. Lo kayak gini. Ih, bagus ya, istilah awalnya kayak itu bagus ya kalau misalnya bikin kayak gitu, misalnya buat pura-pura pada saat itu. Oke. Buat pura-pura. Akhirnya bikin ya dari bahan-bahan seadanya, ada yang pakai kapas, pakai tisu, seperti awalnya seperti itu. Tapi special effect itu memang dia buat yang serem-serem gitu apa gimana sih? Awalnya aku juga pikirnya seperti itu, tapi setelah lama terjun ternyata special effect itu bukan hanya sekedar itu, tapi banyak special effect di dalamnya. Kayak kita buat jenggot, buat kumis, bikin kulit muka aku jadi hitam, mungkin karena terjemur gitu kan. Itu juga salah satunya special effect. Bikin keringat itu special effect seperti itu. Jadi nggak melulu dengan luka-luka, darah-darah yang serem-serem, tidak melulu tentang special effect. Makanya special effect ini di sini aku masukin ke realistic makeup dan ke non realistic makeup. Dimana realistic makeup tuh kayak makeup yang realis, kayak orang muda jadi tua, tua jadi muda, terus misalnya makeup ya orang berkumis, seperti itu ada realistic makeup. Sedangkan non realistic ya makeup monster, horror, seperti itu. Kan special effect bisa masuk semua di sini. Jadi nggak saya jadiin satu ya dengan ini. Jadi aku pisah. Jadi biar orang-orang ketika saya memberi istilahnya workshop atau apa buat special effect ini sendiri saya pisahin. Karena dia bisa masuk kedua jenis makeup ini di situ. Dan memang sendiri mempelajarinya khusus di situ karena biar konsentrasinya lebih konsen ke spesialnya seperti itu. Itu kebutuhannya buat apa ya? Buat teater apa? Buat film apa? Semua buat teater, film, fotografi, bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ada orang mau berpura-pura jadi siapa, dibikin special effect itu bisa. Kebutuhannya bergantung maunya mau dibuat apa kayak gitu. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri banyak nggak sih pelakunya? Sebenarnya banyak ya pelaku special effect di Indonesia ya. Cuma memang ya karena di belakang panggung kadang mereka juga tidak begitu terkenal Nge-branding banyak diri orang. gitu. Tidak begitu mengekspos diri. Paling tahu dilihat-lihat dari postingan-postingan dia punya media sosial misalnya kayak gitu. Di Jogja tuh dulu juga ada salah satu special effect di sini. Bagus juga lumayan. Cuma habis itu saya tidak pernah dengar kabarnya. Mungkin dia keluar negeri kuliah di sana mungkin ya atau kemana seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri yang ternama siapa nih ya? Ada Ani lah ya. Amin. Banyak teman-teman yang aku kenal ya di special effect yang beberapa aku kenal, salah satunya Pak Anwar Gepeng di Jakarta, terus Bang Cherry itu. Cuma aku belum kenal akrab ya, cuma dengar dari namanya aja, dari nama beliau. Pak Barkah Jakarta juga itu juga special effect juga. Dan untuk yang lainnya aku belum paham banget. Mungkin karena aku yang kurang gaul kali ya. Karena pandemi juga kan. Karena kurang gaul jadi belum banyak tahu beliau ini. Apa menariknya special effect, Kak? Ada satu kepuasan sendiri kali ya, ada kepuasan sendiri. Artinya kepuasan sendiri itu pun juga bukan pribadi puasnya buat aku gitu kan, tapi buat orang lain juga bisa menikmatinya gitu loh. Iya. Jadi aku puas sendiri ya ngapain gitu loh. Ada orang lain juga yang ikut menikmati. Kayak buat karya, memang karya-karyaku di sini semua keinginanku sendiri. Ya terserah orang lain mau bilang apa. Aku nggak mau bilang buat terserah orang lain mau apa istilahnya, mau menyukai karyaku atau enggak. Aku juga harus tahu juga orang lain bisa nggak sih menikmati karyaku yang aku buat dengan apa pikiran dan apa aplikasi dari aku gitu kan. Bisa menikmati nggak sih? Nah, ini yang menariknya. Kenapa aku punya pola pikir kayak gitu? Karena di rata-rata di banyak seniman juga punya pola pikir, ya aku berkarya aja. Maksudnya nggak aku cuma melakukan apa yang aku sukai gitu. Laku apa nggak laku urusan belakangan gitu. Nah, tapi kalau aku punya mindset berbeda, kenapa tuh? Ya, karena aku ada, mereka ada, begitupun sebaliknya. Wih, betul. Itu. Aku membuat karya sesuatu untuk apa kalau untuk aku nikmati aja? Nikmatin sama syaiton. Oh no. Ya yang pasti iya itu aja sih yang penting aku bikin buat karya juga ya pengen orang lain tahu lah ini karya ini gitu kan. Jadi tidak hanya bikin karya terus disimpan di kamar sendiri, wasting time buat aku kalau gitu. Tapi juga itu juga pilihan. Maksudnya setiap orang punya kepentingan dan keperluannya masing-masing, betul. Mungkin ada juga seniman yang buat ini udah buat diri sendiri itu monggo gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan dia pun akan berpikir. Buat karya terus karyaku cuma nikmatin itu mungkin orang lain pengen lihat gitu kan. Ketika dia bilang bahwa
kayaknya dipajang di depan rumah. Tujuannya apa? Untuk dilihat orang kan? Seperti itu. Berarti dia mengakui bahwa adanya orang lain juga di situ. Sama halnya karya-karyaku juga untuk apa dibuat gitu loh kalau misalnya nggak bisa dinikmatin orang lain gitu. Bukan mengharapkan ada pujian, bukan mengharapkan itu, tapi ini loh karyaku gitu kan. Silahkan diapresiasi seperti itu. Memang ya kebanggaan sebagai seorang seniman ya kayak gitu ya, ketika berhasil menunjukkan apa yang telah dibuatnya gitu. Dan ketika aku udah buat karya terus sukses itu ya, berhasil gitu, mereka ingin tahu apapun ya kasih semua, saya kasih tahu dari mulai proses pembuatan, dari apapun gitu, sedetail-detailnya seperti itu. Bahan gitu ya. Bahan apapun, bahan buatan sendiri aku share semua. Cuma memang aku belum berani nge-share beberapa bahan buatanku sendiri yang memang belum sempurna. Takutnya bukan apa ya, takutnya mereka buat ternyata punyaku aja belum berhasil gitu kan. Terus misalnya dia bilang aku udah berhasil, ternyata pas diolesin ternyata iritasi misalnya. Oke. Terkena kulit misalnya jadi borok gitu kan, malah bahaya ini udah didani gitu ya. Aku sendiri yang malu nanti. Bikin ini sendiri ya? Ya beberapa bahan aku Bikin bahan sendiri. bahan sendiri. Tapi kalau yang basicnya itu dari apa sih? Asalnya maksudnya yang umumnya gitu. Biasanya pakai apa? Umumnya mereka banyak sih yang menggunakan biwax. Jadi dia adalah lilin dari lebah. Itu udah memang udah dijual gitu. Udah dijual. Jadi biwax juga diolah lagi. Cuma kalau bahan yang lainnya aku nggak ngerti ya. Itu apa ya biwax. Itu juga aman karena buat kosmetik seperti itu. Terus aku cari perbandingannya. Biwax mahal gitu kan. Terus aku cari perbandingannya. Perbandingannya ini aku pakai mikrokristalin salah satunya. Mikrokristalin itu adalah lilin. Lilinnya dia kayak keju. Seperti itu. Itu bahan dasar buat membuat batik. Tapi bukan lilin batik loh. Kalau lilin batik kan sudah campur dengan kimia segala. Nah, kalau misalnya mikrokristalin ini dia bahannya sendiri. Seperti itu. Seperti itu pakai mikrokristalin, pakai petroleum jelly. Petroleum jelly itu buat istilahnya ngelembutin kulit lah. Ya, Pakai itu, terus foundation, tentu saja. Itu kamu bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Udah jadi penemu dong kalau gitu, sama kayak biologi tadi dong. Iya ya. Iya dong. Itu serius bikin sendiri tuh. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Beberapa klien juga banyak yang pesen, terus aku jualin pada saat itu. Aku jualin. Itu sangar sih sampai bisa bikin material sendiri, itu sangar sih. Material. Itu kan material ya? Itu masuknya material. Itu material itu kalau yang di pasaran kan dia satu warna, one color dia. Kalau nggak warna kulit, warna transparan. Aku bikin 3 warna. Jadi dari warna merah, ini buat kesan-kesan daging gitu kan. Terus warna kulit memang untuk pembungkus kulit, dan warna putih untuk warna tulang. Seperti itu. Jadi kalau orang luka kan, misalnya kalau di make up ya, orang luka, zeret, kesodet. Gak mungkin cuma sobek ke darah-darah gitu doang kan. Iya. Tapi ketika sobek, aku lihat jaringan kulitnya kayak apa. Daging yang kesobek itu seperti apa. Kena tulang ya, kalau kena tulang berarti dikasih aja warna tulang. Seperti itu. Jadi orang akan lihat seperti real gitu kan. Tidak asal sobek orang, oh make up gitu kan. Tapi kalau kok kayak real ya. Iya. Orang ketika orang, ih kok kayak real lah, oh berarti udah oke. Iya. Targetnya, goalnya tuh itu ya. Kalau misalkan, wah ini real nih, berarti itu udah. Seperti udah oke. Udah oke, itu udah real. Wah sangat sih. Kayak nempel jenggot, juga bikin itu kayak beneran gitu. Ya bersyukur, berarti udah berhasil. Seperti itu. Produknya itu dijual gak sih? Dijual sebenarnya memang, tapi tidak jual bebas ya. Artinya tidak jual bebas, memang pesan dulu. Oke. Karena sebenarnya bahan-bahan ada sih di situ. Beberapa juga sudah dibuat. Kalau sudah dibuat itu biasanya aku pakai sendiri buat latihan sendiri lah ya. Buat latihan sendiri, bikin apa seperti itu. Terus ada juga pengganti latex. Kalau pengganti latex aku memang banyak yang buat ya, sebelum aku juga sudah banyak yang buat gitu kan di luar gitu kan. Aku juga nyobanya itu pas saat itu lihat di YouTube ya. Cuma memang di YouTube memang tidak diekspos banyak tentang pembuatan itu. Cuma ada beberapa channel aja di situ pembuatan pengganti latex di situ. Cuma beberapa teman-teman yang menggunakan bahan alternatif itu banyak yang mungkin karena kurang sabar, terus ya takarannya juga beda kali ya, kelebihan atau kekurangan takarannya, jadi alhasil nggak berhasil. Tapi saya coba ya, alhamdulillah bersyukur berhasil. Jadi dia seperti latex kan yang ada di Indonesia kebanyakan latex industri ya, yang baunya sangat menyengat dari amoniak. Bisa sebenarnya kita beli latex di online shop, cuma harganya mahal banget. Dan beli di online shop pun, kalau mereknya bukan merek ternama, dalamnya tetap aja sama gitu kan. Yeah. Hampir sama seperti latex industri, seperti itu. Itu aku pengganti latex, aku pakai gliserin sama gelatin. Gelatin ini bahan dari tulang ya, dari tulang. Buat agar-agar biasanya.
Gliserin sendiri itu bahan sabun. Itu diolah, dimasak, terus jadilah seperti itu. Oke, nanti tak sertain linknya aja ya kalau teman-teman mau beli langsung ke Instagramnya Adani aja ya. Boleh. Terus mungkin ini sesi terakhir ya. Jangan panjang-panjang. Mahal kalau ketemu Adani soalnya. Ya ampun. Kepikir gak sih bakal jadi seniman dulu? Enggak ya, nggak kepikir jadi seniman. Memang kalau misalnya dari waktu SD, SMP senangnya gambar aku memang ya. Apalagi waktu SMP, SMA dulu kan susunan organisasi di kelas kan ada ketua kelas apa itu pasti aku jadi seksi kesenian di situ. Pasti selalu jadi kesenian. Ya karena mungkin karena gemar menggambar pada saat itu. Buat gambar biasanya bantu ibu juga. Ibu kan juga guru di sana kan. Bikin gambar ini dong buat ditempel di kelas, buatin gitu waktu SMA itu. Itu turunan gak sih ya? Maksudnya ada darah seni gak sih? Bisa mungkin juga sih, cuma aku nggak ngerti ya silsilah sampai keluarga sampai ke atasnya. Tapi kalau yang deket-deket sampai kakek gitu ada? Sampai kakek nggak ada. Kalau sampai kakek nggak nemu darah seni, darah bisnis. Dia ada pegawai kebanyakan. Selama berpuluh-puluh tahun di dunia seni, gimana rasanya? Ya enjoy aja kalau aku sih, oke aja. Tapi banyak frustasinya jelas dong. Frustasi bisa lah dihandle, bisa lah ditepis, guys. Nggak, soalnya kalau aku ngedenger di bukan ngedenger sih, maksudnya ngelihat di teman-teman, apalagi di saat pandemi ini ya, keresahan akan menjadi pelaku seni itu mulai bergejolak gitu. Keinginannya besar, tapi keadaan dan situasinya tuh akhirnya menjadi stres gitu. Stres. Iya sih, memang juga itu sempat kepikir terus ngapain juga stres itu. Ada hal banyak yang bisa dilakukan. Karena seni itu tidak harus di panggung, seni itu tidak harus ngobrol tentang art. Ya. Seperti itu. Seni itu banyak. Kita ngobrol ada seni, kita berpolitik ada seni, kita di agama juga ada seni. Jualan sayur juga ada seninya. Seperti itu. Menurutku loh ya, sama, sepaham kita. Ya apapun yang di kehidupan ini sebenarnya ya ada seninya. Ada seninya itu diaplikasiin aja. Mungkin apa ya? Seni tidak harus selalu membuat yang bentuk real karya seni gitu ya. Itu. Ya makanya ketika aku membuat seni pun aku harus ngerti juga orang-orang sekitar, siapa yang bisa dicangkir kopi ini, siapa yang akan nanti melihat, siapa yang menggemari, kenapa serem-serem horor, dan semua orang tidak suka yang horor dan serem, tidak banyak gitu ya. Yang nanti pun ada edisi tertentu yang aku bikin yang lucu-lucu. Istilahnya untuk memuaskan orang yang tidak suka yang serem-serem di situ. Karena kasihan juga kan mereka, pengen beli tapi serem, ya udah one day aku bikin yang edisi yang lucu-lucu seperti itu, lucu-lucu, mungkin superhero atau mungkin boneka atau apa. Tapi yang pasti ada karakternya sendiri seperti itu. Selama lebih dari 20 tahun lah kalau ada nih ya di dunia seni. Apa nih yang didapetin dari seni deh? Banyak ya, banyak di situ. Yang pasti dapetnya pengalaman. Pengalaman yang bermacam-macam yang akhirnya mengantar aku sampai sekarang ini. Kalau ceritain satu-satu aku pikir banyak banget. Yang pasti ya kalau di sini aku bisa lebih terbuka di pikiran, bisa istilahnya bisa membaca sesuatu lah ya. Bukan yang gaib segala macam ya. Akhirnya bisa membaca situasi segala macam, bisa pakai kayak gini. Artinya lebih ke diri pribadi aku sendiri. Istilah beberapa hal yang datang ke aku istilahnya bisa aku handle, istilah seperti itu ya. Ya mungkin karena apa ya? Karena mungkin dari itu pemikirannya sebelum ada masalah datang terus mungkin dipikir dulu sebelum melakukan sesuatu, mungkin seperti itu sih. Jadi aku ngerasa di sini ya lebih ngerasa terbuka aja sih. Ngerasa oke aja, udah oke. Seperti itu. Sulit jelasin cerita apa ya, bahasanya gimana ya. Memang agak sulit. Tapi mungkin ada tips gak ini buat menghandle karena ini banyak nih yang nanya ke aku, gimana ya cara ngehandle stres saat kondisi tidak baik gitu. Ada, kalau dari Adani sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri kan semua stres, pemikiran itu datang dari ada masalah pastikan. Masalahnya misalnya pandemi ini. Kita stres, kita mau ngapain. Terus misalnya panggung sepi, kita mau pentas. Karena ada solusi, sudah ada itu. Kita punya handphone yang sudah sangat modern sekali. Daring aja, kenapa nggak buat seperti itu? Bikin aja channel YouTube seperti itu. Kenapa nggak seperti itu? Luapin aja. Beradaptasi jadinya. Adaptasi lah, lebih baiknya seperti itu. Tapi kalau stres, janganlah ya.
Kalau stres malah mandek, malah nggak bisa ngapa-ngapain Iya, kita iya, seperti iya, itu. Kalau aku sih ngehandle sebuah masalah karena itu datang dari stresnya juga adalah karena pikiran kita sendiri, otomatis ada penyebabnya. Nah, dari penyebabnya seperti apa, pasti semua ada solusinya. Pasti ada solusinya. Tips dong buat yang baru-baru bergelut di dunia seni, tips and trick mungkin apa aja sih, bebas ya, yang baru-baru. Yang pasti selalu semangat aja, jangan nyerah gitu kan. Apapun yang teman-teman istilahnya, misalnya teman-teman udah menyukai sesuatu nih, udah gelutin aja. Tapi ketika menyukai sesuatu satu misalnya, ini yang lain jangan dilupain. Seperti itu. Ada fokus dan tetap kita mikirin juga yang lainnya. Seperti itu. Jadi ya itu tadi saya bilang, kayak misal di artistik, aku tetap melihat juga ke penyutradaraan, ke penulisan, ke aktoran, aku juga tetap ngelirik ke sana. Bukan berarti aku udah konsen di situ terus aku lupain semua, no, enggak seperti itu. Susahnya di seni tuh itu ya, maksudnya kalau di bidang lain biologi ya udah biologi aja. Biologi, ya. Kalau di kita kan, ya lu walaupun artistik ya harus belajar yang lain, mau gabung, karena itu saling bersangkutan, berhubungan. Bahkan di seni rupa juga berhubungan ke situ, musik juga berhubungan ke situ. Kan udah namanya orang kan, kalau misal kita udah keluar gitu kan, lulusan Institut Seni Indonesia, oh orang seni bisa gambar, padahal misalnya dia anak tari. Oh dia anak seni pasti bisa mural, padahal anak pedalangan misalnya. Oh dia anak aku misalnya, oh dia anak ini anak seni. Orang di luar nggak tahu bahwa dia spesialisasi seperti yang penting anak seni, berarti itu bisa segala sesuatu hal tentang seni. Betul. Jadi belajarlah semuanya ya. Jadi mau nggak mau ya belajar semuanya. Yang pasti tidak harus menjadi ahli untuk semuanya. Ahlinya cukup satu aja, yang lain tetap dipelajari. Yang penting tahu, paham, ngerti, udah cukup. Seperti itu. Oke. Bijak banget ada. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Maaf loh ngerepotin nih. Enggak apa-apa, santai aja. Terima kasih. Semoga lancar dan sukses selalu. Sehat yang terutama. Amin, tentu saja. Buat teman-teman juga selalu sehat dan semangat pokoknya. Siap, Pak. Makasih ya. Udah gitu aja ya. Oke, siap.